Bro, kalian sadar nggak sih? Real Madrid baru aja ambil keputusan yang, jujur aja, nggak biasa banget buat mereka. Klub sebesar Madrid ini akhirnya ngelanggar tradisi internal mereka sendiri. Dan alasannya cuma satu. Thibaut Courtois, hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Jadi gini, biasanya Madrid punya aturan ketat buat pemain yang udah masuk usia 30 tahun ke atas. Kontraknya cuma boleh perpanjangan 1 musim doang. Ini udah kayak hukum tak tertulis di Bernabeu. Bahkan pemain sebesar Cristiano Ronaldo pun gak dikasih pengecualian. Tapi di tahun 2025 ini, tiba-tiba ada kejutan. Courtois, yang baru pulih dari cedera panjang ACL sejak 2024 lalu, justru dapat kontrak baru selama 2 tahun, sampai 2027. Gila gak tuh? Kita ngomongin pemain yang lahir tahun 1992. Berarti sekarang udah 33 tahun. Kalau dia main sampai 2027, usianya masuk 36 tahun. Dan tetap dikasih kontrak jangka panjang oleh klub yang super ketat kayak Madrid? Berarti ada yang spesial dari dia, bukan cuma soal skill, bro. Courtois memang salah satu kiper terbaik dunia, itu udah gak diragukan. Tapi ini juga soal loyalitas dan sikap profesional dia selama jadi bagian dari Real Madrid. Dia gak cuma nyelamatin bola di lapangan, tapi juga jadi figur penting di ruang ganti. Dan jangan lupa, musim lalu dia gak main 1 musim penuh gara-gara cedera parah. ACL bro, bukan cedera sepele. Tapi Madrid gak ngelihat itu sebagai alasan untuk lepasin dia. Justru malah ngasih kepercayaan penuh. Artinya apa? Klub ini gak cuma mikirin performa di lapangan, tapi juga nilai yang dibawa seorang pemain secara keseluruhan. Ini pelajaran penting juga buat kita yang sering nilai pemain cuma dari statistik doang. Menariknya lagi, kontrak baru ini belum diumumkan secara resmi. Tapi info internal dari jurnalis bola Spanyol udah cukup kuat buat ngasih gambaran jelas. Madrid dan Courtois udah sepakat, tinggal tunggu momen pengumuman aja. Florentino Perez sendiri terkenal sebagai presiden yang tegas soal urusan kontrak. Tapi kalau sampai dia mau melangkahi aturan internal yang udah berlangsung bertahun-tahun, itu berarti level kepercayaan terhadap Courtois benar-benar di luar nalar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah keputusan ini tepat? Kalau dilihat dari sisi teknis, banyak fans yang masih percaya kalau Courtois bakal balik ke performa top. Dan dia juga punya pengalaman dan ketenangan yang dibutuhin buat ngeliat lini belakang Madrid, apalagi setelah kepergian beberapa pemain senior. Tapi tetap aja, keputusan ini bisa dibilang berani banget. Madrid lagi dalam fase regenerasi, dan biasanya pemain usia 30-an mulai digeser. Tapi sekarang justru diperpanjang. Mungkin Courtois ini satu-satunya yang bisa bikin klub sebesar Madrid langgar tradisi demi mempertahankannya. Dan itu menunjukkan betapa spesialnya posisi dia di mata klub. Ngomongin pemain penting Madrid, gak bisa lepas dari Vinicius Junior. Beberapa waktu lalu, dia sempat diincar serius oleh salah satu klub Arab dengan tawaran yang luar biasa. Bahkan disebut-sebut sampai bikin Xabi Alonso terkejut karena nilainya gak masuk akal. Madrid tentu gak tinggal diam. Buat mereka, Vini adalah masa depan klub, apalagi setelah kepergian Benzema. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau godaan gajinya ratusan miliar per tahun, masihkah Vinicius bisa bertahan di Eropa? Jadi gini bro. Para petinggi Liga Arab Saudi ternyata gak main-main soal rencana mereka memboyong bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Klub yang paling serius ternyata adalah Al Ahly, yang sudah ditunjuk sebagai tujuan potensial kalau sang winger Brasil jadi pindah ke Timur Tengah. Dan bukan cuma omong kosongnya bro. Tahu gak berapa nilai yang siap mereka lempar ke meja Real Madrid? Bukan 2 triliun, bukan 4 triliun, tapi 6,62 triliun rupiah. Gila gak tuh? Itu kalau dikonversi, setara 302 juta pound sterling. Tawaran itu bahkan jauh lebih besar dari rekor transfer Neymar saat dibeli PSG dari Barcelona tahun 2017 lalu. Kalau transfer ini sampai terjadi, Vinicius bakal menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola dunia. Arab Saudi benar-benar ingin membuat Liga Pro mereka jadi pusat perhatian dunia. Setelah mereka berhasil menarik nama-nama besar kayak Ronaldo, Benzema, Mahrez, Conte, sampai Neymar, kini target selanjutnya adalah Vinicius. Tapi kenapa Vinicius? Dan kenapa sekarang? Alasannya ternyata cukup sederhana. Kontrak Vinicius di Real Madrid memang belum diperpanjang secara resmi. Meski kontraknya masih sampai 2027.
Belum ada pengumuman resmi soal deal baru, dan celah kecil inilah yang coba dimanfaatkan oleh pihak Arab Saudi, terutama para petinggi liga dan pemilik Al Ahly. Yang lebih gila lagi, Vinicius bahkan sudah ditawari kontrak tidak mengikat selama 5 tahun dengan nilai total 866 juta pound atau sekitar 18,91 triliun rupiah. Ini sudah termasuk bonus dan insentif tambahan. Dan tentu saja, gaji per tahunnya akan melampaui semua pemain di Eropa saat ini. Tapi Vinicius sendiri, sejauh ini masih menyatakan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid. Dia tahu, di sana dia sedang membangun warisan. Apalagi setelah kepergian Benzema, kini dia jadi salah satu wajah utama Los Blancos bersama Bellingham, Rodrigo dan Mbappe yang baru semusim di Madrid. Namun, godaan itu tetap nyata bro. Pihak Arab Saudi bahkan menyatakan, kalaupun Vinicius gak cabut tahun ini, mereka siap menunggu 2-3 tahun ke depan. Dengan pendekatan sabar dan strategi jangka panjang, mereka berharap bisa menuntaskan misi ini. Makanya, Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid pun gak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat tahu nilai tawaran fantastis ini. Karena kalau sampai terjadi, peta kekuatan sepak bola dunia bisa berubah besar-besaran. Bayangkan aja bro. Vinicius Junior tampil di Al Ahly, duet bareng pemain top lainnya. Liga Arab bisa benar-benar jadi pesaing berat Liga Eropa. Dan buat fans Madrid, kabar ini jelas bikin deg-degan. Apakah Real Madrid bakal menerima tawaran terbesar sepanjang sejarah? Atau Vinicius tetap setia di Bernabeu dan menolak semua godaan triliunan rupiah? Apapun itu, yang jelas, ini bukan sekadar rumor biasa. Ini bisa jadi awal dari era baru sepak bola global. Tapi bro, kalau kamu kira masalah Madrid cuma soal godaan triliunan dari Arab, kamu salah besar. Karena ternyata, Real Madrid juga lagi dihantam persoalan finansial internal yang bikin Xabi Alonso sampai geleng-geleng kepala. Bahkan ada dana 3,2 triliun rupiah yang kayak sia-sia begitu aja. Penasaran apa yang terjadi? Langsung lanjut ke video berikutnya. Madrid udah belanja gede bro, sampai 3,2 triliun rupiah lebih. Tapi anehnya, kok kayak belum puas? Masih aja ngerasa skuadnya kurang lengkap. Gimana nggak pusing coba? Padahal, Real Madrid udah ngeluarin dana gede banget di bursa transfer musim panas ini. 4 pemain udah masuk, total biayanya sekitar 180 juta euro alias 3,2 triliun rupiah lebih. Gokil kan? Tapi ya gitu, ternyata masih banyak celah di skuad yang bikin Alonso harus mikir keras. Gimana nggak pusing coba? Madrid udah punya modal skuad juara. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.